itu didasari oleh 6 hal di bawahnya, ya. Yang paling dalam itu perilaku itu didasarkan pada core value, dan core value paling susah, alat tesnya nggak ada. Anda mau ikutin tes apapun juga nggak bisa mengukur core value kecuali Anda 5 tahun hidup bersama-sama seseorang baru ketemu kan. Oh ini loh orangnya, ya. Lalu yang lebih ke atas lagi adalah identitas, ya. Jadi identitas dia menempatkan diri sebagai apa sih? Biasanya muncul juga tuh yang membentuk perilaku itu identitas. Yang lebih atas lagi yang disebut personal value, nilai-nilai personal. Misalnya saya sebagai seorang profesional, saya ingin membaktikan hidup saya untuk profesi saya, misalnya. Nah itu personal value, ya. Nah, untuk 3 yang bawah, ini jujur aja sulitnya minta ampun untuk menggali informasi dalam jangka yang pendek. Yang lebih atas ada belief, thinking, dan habit. Nah, kalau psikotes yang biasa dilakukan di perusahaan, itu mengukur 3, belief, thinking, dan habit. Kepribadiannya, kebiasaannya, pola berpikirnya lewat IQ, dan sebagainya. Gitu ya. Sehingga akhirnya muncullah dalam bentuk perilaku. Nah, tekanan itu biasanya bisa membuat orang berperilaku fraud itu kalau, nah kita lihat, kalau personal value dan identitasnya tidak kuat, tidak strong gitu ya, goyah. Jadi ketika diiming-iming, yuk kita ambillah uang, toh nggak ada yang lihat. Nah, kalau orang yang identitasnya kurang strong, personal value-nya juga nggak strong, biasanya mudah terpengaruh. Ya, jadi sebenarnya kita harus sampai ke level minimal paham dulu identitas dan personal. Nah, saya ada satu tools ya yang memang dikembangkan untuk melengkapi, untuk menutupi kelemahan dari psikotes. Karena psikotes sejujurnya untuk menemukan orang yang model seperti ini ya, kecenderungan fraud agak susah. Ya, jadi tools itu namanya self value by Springer. Jadi penemunya Springer. Katanya manusia itu punya 6 value yang menentukan cara mereka bertindak, cara mereka berpikir, dan cara mereka mengambil keputusan. Ya, yang pertama nilai mengenai ada orang yang punya nilai itu ekonomi, materi, uang, harta benda. Jadi money oriented lah. Yang penting uang, gimana caranya, gitu kan ya. Salah ya nggak salah juga, kan orientasi gitu ya, yang mereka dapatkan barangkali dari sejak kecil, pendidikan orang tua, mungkin melihat, membaca, dan lain sebagainya. Lalu nilai yang kedua, itu orang yang berorientasi nilai pada politik, kekuasaan, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Lalu biasanya kalau orang yang ngejar titel ya, ada orang yang titel sampai 7 ya, kemarin tuh masuk juga tuh di berita tuh ya, 7. Itu orang-orang yang mengejar value-nya ke arah pengetahuan. Lalu ada orang yang value-nya tuh estetik, ya, harmonis, ketenangan, alam. Mungkin kalau liburan tuh senengnya, udahlah gue ke gunung aja, kemah, dan sebagainya. Jadi pokoknya hal-hal seperti itu. Lalu ada orang yang nilainya lebih ke arah sosial, ya, berhubungan, hangout, ya, kumpul-kumpul, party, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada orang yang berorientasi nilai itu pada religius. Nah, dari sini, ini saya melakukan penelitian ini kurang lebih dalam setahun terakhir ya. Saya ingin, ini belum selesai penelitiannya, saya belum bisa ekspos. Tapi, kalau Bapak dan Ibu, kira-kira, mana orang yang, atau mana nilai yang kira-kira bisa mencegah fraud paling tinggi? Yang mana nilai yang mana? Ekonomi, kalau orang punya nilai ekonomi, politik, teoretik, estetik, sosial, atau religius. Silakan disetting. Kira-kira nilai mana yang kalau itu ada dalam diri seorang, orang cenderung mengurangi atau menghilangkan aspek fraud. Ya, bisa ditulis. Yang mana kira-kira? F. Oke, F katanya ya. Oke, yang lain silakan. Ada lagi. F. Oh, hampir semuanya F. E juga bisa. Oke, kita lihat ya. Ini menarik nih ya. Kenapa E? Ada yang D dan F. Nah, oke. Ada lagi?
Oke, ya. Ini menarik ya. Saya waktu awal menyusun dengan menggunakan Spengler, saya juga berpikir, oh orang kalau religius, kecenderungan fraudnya pasti sangat rendah. Ternyata tidak begitu. Nah, kenapa bisa begitu? Ternyata saya setuju dengan jawaban Pak Bayu Indra. Sukses profilnya, kalau orang itu pertama estetiknya bagus, didukung dengan religius, itu adalah orang yang kecenderungan fraudnya rendah. Jadi kalau pakai tes ini ya, yang kemungkinan fraudnya rendah, ya, karena antara dua ini sebenarnya kelihatannya sama, tapi sebenarnya beda. Kalau orang yang estetik itu bicara keseimbangan, ngapain sih? Saya udah menikmati kok, saya ingin harmonis sama lingkungan saya. Plus juga ditambah dengan aspek religius, itu yang fraudnya rendah, gitu ya. Nah sekarang kalau yang fraudnya kecenderungan tinggi yang mana? Ya, tidak harus satu poin ya, bisa jadi kombinasi 2 atau 3. Silakan. Yang cenderung kombinasi mana yang fraudnya ekstrim? A, ya dari Pak Howard A, dari Pak Jingga AB, lalu Pak Versa AB, ya. Good. Jawaban yang tepat adalah Pak Bayu juga ABE, mana ada E-nya ya. Jawabannya tepat adalah A, B, E. Pak Bayu lagi nih ya, pemenangnya nih ya. Ini ada hadiah nggak ya? Mungkin minta Pak David barangkali ya. Benar Pak. Orang yang profil nilainya A, B, E, ini kecenderungan fraudnya yang paling ekstrim, paling berbahaya. Nah, inilah sebabnya ya. Nanti barangkali kita bisa sharing ya kalau self value ini sudah jadi, karena saya lagi mengumpulkan beberapa sampel dulu nih untuk memastikan bahwa oh ya profil inilah yang beresiko dan profil ini yang tidak beresiko, gitu ya. Tapi saya setuju, ini Pak Bayu dua-duanya jawabannya benar, ya. Nah itu bicara tentang stres ya. Yang kedua, ini bicara tentang peluang. Ya. Peluang yang itu kunci atau enggak. Ya, jadi kadang-kadang kalau sudah bicara peluang ini ya mungkin contoh ya kalau di counter terjadi akhirnya seorang SPG atau SPB melakukan fraud. Ya. Problemnya belum tentu salah orangnya karena stres karena nggak punya uang atau terkejar, tapi juga mungkin sistem dibuat tidak melihat bahwa itu jadi celah, gitu ya. Jadi saya bilang gini, kalau kita menghadapi orang atau menghadapi situasi, menghadapi fraud, kasus fraud, Anda harus berpikir bukan dari sudut pandang orang normal, tapi sudut pandang orang fraud. Di mana ya celahnya? Ya nanti kita coba kupas sedikit. Nah, kalau kita bicara peluang, tentunya saya akan jelaskan kenapa itu bisa terjadi, karena ternyata cara berpikir atau hukum di otak kita itu seperti itu. Jadi ada yang namanya hukum keteraturan. Ya, jadi mesti hati-hati nih ya. Ini sangat penting nih buat Bapak Ibu nanti kalau dalam pengelolaan pos-pos ya, departemen-departemen atau unit-unit yang beresiko itu penting nih. Hukum keteraturan tuh bilang begini, lingkungan yang tidak tertib, tidak rapi, tidak bersih dan kumuh atau berantakan cenderung mengaktifkan reptilian brain yang liar dan jahat. Ya, eksperimennya pernah dilakukan di Amerika pada saat mereka mengelola kereta di bawah tanah di tahun 70-an. Ya, jadi kereta di bawah tanah di Amerika tahun 70-an itu banyak graffiti ya, graffiti dan lain sebagainya. Itu stasiun bawah tanah itu menjadi sesuatu yang mengerikan karena orang jahat pada ngumpul. Padahal wah ini gua banget nih. Ya semuanya berantakan, kumuh dan lain sebagainya. Akhirnya pemerintah Amerika bilang begini, mulai saat ini kita akan membersihkan setiap kereta yang masuk ke stasiun. Jadi di malam itu ada tim yang selalu membuang graffiti. Jadi setiap besok kereta api itu bersih. Lama-lama yang main graffiti kan merasa bahwa ya sudahlah buat apa graffiti. Akhirnya apa?
dalam 3 bulan kejahatan masalah itu turun sampai 60% di stasiun bawah tanah. Jadi artinya apa? Lingkungan penting. Coba lihat gudang-gudang kita di counter. Biasa pernah lihat ya, saya pernah jalan-jalan dengan istri gitu ya, lalu ke satu counter kosmetik, dia buka laci tuh. Waduh, saya bilang berantakan banget lacinya, mbak, ini nggak rapi begini, dia cuma tersenyum. Wah, saya bilang kalau udah begini caranya, kemungkinan fraud semakin tinggi. Ya, tapi sebaliknya, luar biasa rapi, dia susun lipstick-lipstiknya tuh ya. Nah, yang beginilah yang membuat orang tuh aktif, reptilian brain-nya tidak aktif. Ya, jadi hukum peraturan. Coba lihat gudang-gudang, gudang yang berantakan, kemungkinan besar terjadi masalah itu pasti tinggi. Ya, tempat-tempat kerja juga sama. Ya, saya sering bilang pabrik kalau kotor, nggak rapih, nggak bersih, itulah sumber di mana orang yang normal sekalipun juga lama-lama terpikir fraud. Wah, boleh deh, ini kok berantakan ya, ini benda apa ya? Kok nggak ada tuannya? Tanya sama sana sama sini, nggak tahu tuh, tasnya siapa? Ya sudah, diam-diam dibawa pulang. Ya kan kalau rapi, teratur, semua dalam penyimpanan, orang cenderung berpikir 2 kali. Yang kedua, hukum kemudahan. Ya, katanya begini, perilaku akan semakin diperkuat kalau orang itu mudah mendapatkannya. Contoh ya, contoh nih, coba lihat, kalau di rumah kita, di depan TV ada toples. Ya, ini kebetulan di kantor saya juga ada nih. Jadi ada satu orang yang duduknya tuh deket dengan meja pantry itu, deket toples. Itu coba lihat badannya. Kenapa? Tangannya deket-deket ngambil, tangannya deket-deket ngambil, gitu kan ya. Karena apa? Mudah buat dia. Atau contoh, semakin kuat keinginan makan, semakin mudah membuka kulkas, semakin kuat keinginan untuk makan. Siapa yang pernah memperhatikan kenapa kok pintu kulkas itu dibuat sekuat mungkin, ya, nggak ringkih kayak engsel-engsel pintu biasa. Tahun 90-an di Amerika dibuatlah statistik berapa kali setiap hari pintu kulkas itu buka tutup. Ternyata rata-rata 90 kali sehari buka tutup. Betul ya? Karena apa? Walaupun di kulkas ada buka tutup lagi, buka tutup lagi. Ditanya ngapain buka tutup? Enggak, siapa tuh ada makanan? Enggak ada makanan. Ya semakin mudah, semakin perilaku itu semakin ya. Jadi kenapa sistem juga dibuat, ya, atau birokrasi itu dibuat sebenarnya salah satunya untuk mencegah orang menjadi mudah. Nah, ini ada satu contoh ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu cash register ya, itu kan tahun 1873 itu ditemukan cash register itu James kasih pertama. Kenapa? Dia tuh selalu merasa kecolongan. Aduh, kenapa nih karyawan saya nih kok setiap menjaga kasir selalu aja duit hilang. Wah, penasaran. Akhirnya dibuatlah satu mesin yang namanya cash register. Itu contoh bentuknya 100 tahun lebih lalu seperti itu kurang lebih. Sebenarnya prinsipnya simpel. Cash register yang dia buat adalah dia hanya bisa membuka ketika ada transaksi, cetek, lalu laci uang itu buka, jedrek. Ya. Itu tuh nggak bisa lagi dibuka kalau tidak ada transaksi. Simpel kan? Itu benar-benar James Reed ini benar-benar orang yang memahami psikologis manusia. Semakin mudah, semakin perilakunya semakin liar tuh. Tapi semakin sulit, orang semakin malas. Ya sudahlah, nggak bisa. Ini cash register ini kalau saya nggak kutip, nggak ada transaksi, susah bukanya. Nah, jadi prinsip itu kenapa juga penting untuk perusahaan benar-benar memastikan sudah benar belum ya prosedur yang saya laksanakan. Jangan-jangan secara nggak sadar kita lupa ada prosedur yang mudah yang membuat orang akhirnya berperilaku. Nah, kalau yang ketiga ini lebih aspek manusianya. Jadi secara psikologis manusia itu seperti apa kita lihat ya. Jadi ada 2 pola dalam pikiran manusia itu dalam merespon lingkungan. Ya, jadi setiap orang punya dua-duanya, namanya aspek individualis dan aspek kolektivis.
Individualisme itu artinya orang yang mandiri dan pokoknya ya saya pengen gini, gitu kan ya. Lalu ada lawannya itu kolektivisme, ya. Jadi orang yang tergantung lingkungan. Si itu begitu, gue juga ikutan deh. Contoh ya, paling gampang ya. Coba kita di pinggir jalan, ya. Kalau mau eksperimen ya, lalu lihat ke atas tuh. Kita bertiga ya taruhlah, lihat ke atas tuh sambil nunjuk-nunjuk. Coba lihat, semua orang akan lihat ke atas otomatis. Karena penasaran apa sih, ngeliatin apa sih, dan padahal nggak ada apa-apa. Itu karena jiwa kolektivisme itu nempel dalam otak kita. Nah, rasionalisasi sendiri itu sudah pola alih nempel di manusia. Jadi ketika ada situasi, dia berusaha menilai sesuatu itu dengan kewajaran. Contoh paling gampang.